Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun yang kami hormati Bapak Ibu Kepala OPD di lingkungan pemerintah Kota Metro, pimpinan Bank Indonesia, Kantor Perwakilan Provinsi Lampung, pimpinan instansi vertikal, serta seluruh hadirin yang ikut bergabung dalam acara rilis inflasi pada kesempatan siang ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat serta senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan oleh Bapak Ibu untuk bergabung bersama kami di dalam kegiatan rilis inflasi Kota Metro bulan Desember tahun 2023 pada hari ini, Selasa tanggal 2 Januari 2024. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa tahun ini, siang ini kita sudah memasuki tahun baru dan kami semua BPS Kota Metro ingin menyampaikan ucapan selamat tahun baru 2024. Semoga di tahun ini kita bisa lebih optimis dan bersemangat dalam meningkatkan kinerja baik yang telah dicapai, dan kita juga harus bertekad untuk bisa memperbaiki segala sesuatu yang mungkin di tahun kemarin capaiannya kurang memuaskan. Bapak Ibu, seperti biasa di awal bulan kami akan menyampaikan indikator perkembangan harga atau indeks harga konsumen atau inflasi Kota Metro yang mengacu pada kondisi perubahan harga selama bulan Desember 2023. Perkembangan harga berbagai komoditas pada bulan Desember 2023 di Kota Metro secara umum menunjukkan adanya sedikit penurunan harga. Hasil pantauan BPS di lapangan selama 1 bulan terakhir menunjukkan bahwa pada bulan Desember 2023 terjadi deflasi sebesar 0,03%. Artinya pada bulan Desember 2023 harga rata-rata barang dan jasa secara umum di Kota Metro mengalami penurunan sebesar 0,03% dibandingkan dengan kondisi harga pada bulan sebelumnya, yaitu di bulan November 2023. Sementara itu untuk angka inflasi kumulatif atau tahun kalender dan inflasi tahunan atau year on year, Desember 2023 ini tercatat sebesar 3,05%. Untuk Kota Bantar Lampung, pada bulan Desember 2023 ini mengalami inflasi, yaitu sebesar 0,02% dengan tingkat inflasi kumulatif dan tahunan tercatat sebesar 3,52%. Alhamdulillah, untuk Kota Metro kita bisa lebih terkendali angkanya, sehingga di akhir tahun 2023 kita bisa mencapai inflasi year on year-nya sesuai dengan harapan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Bapak Ibu, dari 90 kota di Indonesia yang indeks harga konsumennya dilakukan pemantauan, pada bulan Desember ini terdapat 85 kota mengalami inflasi dan 5 kota lainnya mengalami deflasi. Adapun inflasi tertinggi terjadi di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, dengan inflasi sebesar 1,64%. Sementara itu, deflasi tertinggi terjadi di Kota Meulaboh, Provinsi Aceh, dengan nilai deflasi sebesar 0,67%. Untuk Kota Metro, secara ranking nasional menduduki peringkat ke-87 tingkat inflasi bulanannya pada bulan Desember ini, sedangkan Kota Bantar Lampung berada pada peringkat ke-85 dari total 90 kota IHK di Indonesia. Bagaimana dengan kondisi di tingkat nasional? Pada bulan Desember ini, di tingkat nasional terjadi inflasi sebesar 0,41%. Sementara untuk inflasi tahun kalender dan inflasi tahunannya tercatat sebesar 2,61%. Sekarang kita lihat tren atau perkembangan inflasi dari bulan ke bulan, tren inflasi kumulatif dan tren inflasi tahunan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir.
Garis yang berwarna hijau menggambarkan pergerakan inflasi selama tahun 2021, kemudian garis yang berwarna biru untuk tahun 2022, sedangkan yang berwarna merah menunjukkan pergerakan inflasi tahun 2023. Pada inflasi bulanan atau month-to-month, dapat dilihat bahwa pada bulan ini terjadi deflasi sebesar 0,03%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada bulan yang sama, kondisi bulan ini dapat dikatakan lebih baik dibandingkan bulan Desember tahun-tahun sebelumnya. Deflasi yang terjadi didorong oleh penurunan harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau, khususnya komoditas cabai rawit. Penurunan harga cabai rawit didorong oleh masuknya musim panen dan meningkatnya distribusi pasokan dari Pulau Jawa. Selain itu, penurunan harga pada bulan Desember ini juga dipicu oleh penurunan harga pada komoditas bahan bakar rumah tangga yang dipicu oleh penyesuaian harga LPG sebagai dampak melemahnya nilai tukar mata uang dolar Amerika terhadap rupiah. Secara umum, penurunan harga pada bulan ini juga menunjukkan bahwa upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini tim TPID Kota Metro, telah berhasil menekan laju kenaikan harga di akhir tahun 2023. Selanjutnya, kita lihat inflasi tahunan atau year on year. Inflasi tahun ke tahun atau Desember 2023 terhadap Desember 2022 di Kota Metro tercatat sebesar 3,05%. Angka inflasi tahunan pada Desember ini juga merupakan angka inflasi tahun kalender selama tahun 2023. Sehingga nilai inflasi year to date dan year on year Desember 2023 ini sama, yakni sebesar 3,05%. Angka inflasi ini cukup menggembirakan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena nilainya masih berada pada rentang target inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu di angka 3% plus minus 1. Tentunya yang menjadi harapan kita bersama di tahun baru ini, kondisi perekonomian di Indonesia, khususnya Kota Metro, akan lebih baik dibandingkan dengan tahun 2023. Adapun komoditas yang mengalami kenaikan harga year on year tertinggi pada tahun 2023 antara lain beras, rokok kretek filter, dan cabai merah. Sekarang kita masuk ke inflasi bulan Desember 2023 secara lebih detail, baik menurut kelompok pengeluaran maupun menurut komponennya. Pada kolom 3 dapat dilihat bahwa secara umum bulan Desember 2023 tercatat deflasi 0,03%. Kemudian secara month to month, dari 11 kelompok pengeluaran yang ada, tercatat 3 kelompok pengeluaran mengalami inflasi, 5 kelompok mengalami deflasi, dan 3 kelompok pengeluaran lainnya tidak mengalami perubahan indeks harga. Selanjutnya kita lihat satu persatu secara lebih detail. Untuk kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar lainnya, ini merupakan kelompok pengeluaran yang paling tinggi, memberikan andil terhadap terjadinya deflasi pada bulan ini, yakni sebesar minus 0,0368%, dengan tingkat penurunan harga rata-rata sebesar 0,29%. Penurunan harga komoditas bahan bakar rumah tangga menjadi penyebab utama deflasi yang terjadi pada kelompok pengeluaran ini. PT Pertamina melakukan penyesuaian harga LPG mengikuti tren rata-rata publikasi kontrak price Aramco atau CPI November 2023 dan nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar AS. Dampak dari tren tersebut mendorong terjadinya penurunan harga LPG di seluruh Indonesia. Kemudian kelompok pengeluaran kedua yang memberikan andil deflasi yaitu adalah kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Andil yang diberikan di bulan Desember ini dari kelompok tersebut sebesar minus 0,0073% dengan tingkat penurunan harga rata-rata sebesar 0,15%. Adapun komoditas yang mendorong terjadinya penurunan harga pada kelompok pengeluaran ini yaitu telepon seluler. Hal ini disebabkan oleh penurunan permintaan pasar smartphone secara global sepanjang tahun 2023 sebagai akibat dari ketidakpastian kondisi makroekonomi dan geopolitik global.
Kelompok pengeluaran lainnya yang juga mengalami deflasi dengan nilai yang tidak terlalu tinggi diantaranya yaitu kelompok pengeluaran transportasi, kelompok pengeluaran rekreasi, olahraga dan budaya, serta kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya. Di sisi lain, pada bulan Desember ini kelompok pengeluaran kesehatan merupakan kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi tertinggi dengan andil inflasi sebesar 0,0045% dan kenaikan harga rata-rata sebesar 0,22%. Adapun komoditas yang memberikan andil terbesar pada kelompok pengeluaran ini yaitu obat dengan resep dokter. Sementara itu, untuk kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau, kelompok pengeluaran pendidikan, dan kelompok pengeluaran penyediaan makanan dan minuman atau restoran pada bulan ini tidak mengalami perubahan indeks harga. Bapak Ibu, sekarang kita lihat 10 besar komoditas yang memberikan andil atau sumbangan terhadap inflasi dan deflasi di bulan Desember 2023. Komoditas yang memberikan andil deflasi 10 besar berturut-turut adalah cabai rawit, cabai merah, bahan bakar rumah tangga, ikan kembung, terong, minyak goreng, ikan patin, telepon seluler, timun, dan jeruk. Sementara untuk komoditas yang memberikan andil inflasi 10 besar berturut-turut adalah bawang merah, tomat, beras, ayam hidup, telur ayam ras, gula pasir, ikan dencis, kacang panjang, bawang putih, dan buncis. Sekarang kita lihat data inflasi bulanan atau month-to-month dari 24 kota inflasi di Pulau Sumatera. Tercatat tingkat inflasi bulanan saat ini terbesar dicatat oleh Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dengan inflasi sebesar 0,60%, sementara untuk deflasi terbesar dicatat oleh Kota Meulabong, Provinsi Aceh, dengan deflasi sebesar 0,67%. Dari total 24 kota IHK di Pulau Sumatera, di bulan Desember ini ada sebanyak 19 kota mengalami inflasi dan 5 kota lainnya mengalami deflasi. Demikian informasi terkait inflasi bulan Desember 2023 Kota Metro yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Untuk file berita resmi statistik inflasi dapat Bapak Ibu atau Saudara unduh melalui website resmi kami dengan alamat metrokota.bps.go.id. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian dan terima kasih atas perhatian semua yang telah mengikuti kegiatan rilis di siang hari ini. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.